Masih sampai ayat ya, surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaqqiq hadzal kitab niki seratanipun ingkang menahqiq kitab niki nggih punika jujuripun Mbah Hasyim Syekh Hisyam Hadiq rahimahullah. Beliau dawuh hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Hamdan wa tamjidan, hamdan kelawan muji dengan muji temenan, wa tamjidan yo tegese muliakan kelawan muliakan temenan, liman kedue wong kola, liman kedue wong kola ingkang dawuh sapa man fi kitabihi ing dalam kitab man al-mubin kang pertelo. Wa huwa utawi man, maksudipun man teng mriki adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Astaqal qailina iku luweh pener-penere ucapan. Dados niki Allah itu termasuk zat lekne sampun berfirman niku pasti niku bener. Mboten saged orang yang menolak. Mboten saged niku. Pramila niki disebut dengan wa huwa asdaqul qailin. Napa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala? Niki teng surat Taubah ayat 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Itu mriki kan 'ala dini kulli kan mboten wonten. Niki berarti kan wonten ingkang kirang. Niki lek teng pengalaman kula riyin waktu tasik nyantri teng Azhar niku mboten tidak boleh kita itu menulis hadis ataupun ayat Al-Quran sampai kurang, tidak boleh. Suatu fatal yang luar biasa. Bahkan begini, kalau kita nulis ayat Al-Quran misalnya pun huwallazi arsala rasulahu bil huda, kemudian di titik itu mboten pareng, harus diselesaikan minimal itu satu ayat. Itu mboten pareng, karena waktu pengalaman kula niku damel tesis niku, karena untuk menghindari ben gak terlalu tebel niku titik, nah niku didukani kalih musyrik pembimbing niku. Hadis ataupun ayat Al-Qur'an niku harus ditulis secara lengkap. Lha teng mriki niki kadosipun niki senes saking Syekh Hisyam, tetapi niki saking cetakanipun kitab Niko. Teng buku asli niku lengkap wonten nggih. Nah niku dados niku lek panjenengan mungkin nulis napa mawon ayat Al-Qur'an terutama ingkang hafid niki, hafidhon niku harus lengkap. Mboten bareng sampai kekurangan. Niku soalnya niku ngurangi makna. Huwa utawi man, maksudnya utawi Allah Subhanahu wa taala alladzi kang arsala ngutus sapa alladzi, maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala rasulahu ing utasane Allah bil huda kelawan pituduh atau kelawan petunjuk. Niku nggih, lek kala wingi niki huda niku artinipun apa? Para ulama kita mengartikan yang pertama adalah niku tegese al-ilmu, ilmu, yang kedua adalah tegese napa? Napa? Al-akhlaq al-karimah, yang ketiga nggih punika al-ahkam asy-syar'iyyah atau syariah. Tiga niku. Mboten masalah, tetapi lek kula niku lek cenderung niku kepada ilmu, karena akhlakul karimah kemudian syariah, lebih-lebih ahkam syariah, hukum-hukum fikih itu masuk dalam kategori ilmu. Ilmu teng Islam niku luas. Mboten namung ilmu agama mawon. Lek teng mriki para ulama-ulama kita, kalau ulama-ulama
generasi yang ulama yang hidup pada abad kedua, ketiga, keempat Hijriah, di mana perkembangan keilmuan Islam ketika itu sudah sampai pada puncaknya. Jadi abad keempat Hijriah itu puncak, puncak perkembangan kematangan keilmuan Islam. Ilmu-ilmu semisal fikih niku sampun dikodifikasi. Sudah dikodifikasi, sudah dibukukan dengan hadirnya siapa? Dengan imam 4, dengan para murid-muridnya. Kemudian ilmu usul fikih niku ulama yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu kitab babun terkait usul fikih. Di dalam bidang hadis sudah banyak, termasuk Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian juga a'immatis muhaddisin as-sittah. Jadi ulama hadis yang 6 itu juga hidup pada abad itu. Jadi seluruh perkembangan keilmuan itu sudah matang. Nah, sehingga para ulama-ulama ini terutama dari kalangan-kalangan yang misalnya itu sudah ada gesekan dengan tradisi filsafat Yunani. Jadi pada waktu itu, jadi abad ketiga pada masa Abbasiyah, masa Ma'mun, ya toh. Kemudian setelahnya, nah ini keilmuan ini sudah berkembang pesat. Jadi pergesekan keilmuan Islam, ulama-ulama Islam dengan peradaban luar, filsafat, kemudian kedokteran, kemudian irfan atau ilmu tasawuf falsafi itu sudah bergesek. Dinamis gitu. Kalau pada zaman Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah itu ada yang namanya Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar yang menghimpun seluruh ilmu perkembangan yang beredar pada waktu itu. Termasuk para filosof Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, itu ya di situ kerjaannya, digaji oleh para khalifah, ya wes kerja di situ menerjemahkan bahasa-bahasa filsafat dari Yunani ke dalam bahasa Arab, sehingga lahirlah filosof-filosof besar. Kemudian Ar-Razi, ulama setelahnya, ulama abad ke awal ke-5 akhir dan ke-6 Hijriah juga demikian. Artinya apa? Ulama-ulama yang sudah terpengaruh dengan perkembangan wacana keilmuan pada waktu itu akan memaknai huda itu ilmu, tetapi tidak sekedar ilmu ulumuddin, ilmu-ilmu agama, tidak. Tetapi yang dimaksud ilmu agama itu tidak hanya ilmu hadis, fikih, tafsir, hadis, tidak. Tetapi juga termasuk ilmu-ilmu kedokteran. Kedokteran itu dulu itu maju itu. Bahkan Imam Ar-Razi, bayangkan Imam Ar-Razi seorang mufasir ahli tafsir dengan karya yang sangat monumental, Mafatihul Ghaib, itu memiliki satu karya tentang kedokteran. Kitabut Tib, kitab kedokteran, atau ada yang mengatakan di antara para hakim itu Qanun Tib. Jadi undang-undang atau ya kedokteran lah. Dan itu juga banyak diterjemahkan di Eropa, negara Eropa. Ibnu Sina juga demikian. Di kitab-kitab itu sudah ada. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya pembedaan antara ilmu agama dan ilmu dunia, tidak ada. Karena al-ulum al-islamiyah, ilmu Islam itu kategorinya adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Itu ulum Islam. Meskipun ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu matematika itu tidak ada embel-embel Islam, karena secara terma kan tidak identik dengan Islam, tapi itu karena itu membawa dampak dan manfaat yang luar biasa bagi umat manusia, maka itu disebut dengan al-ulum al-islamiyah, ilmu Islam. Ini yang harus kita perhatikan. Mindset seperti ini yang harus kita perhatikan. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non agama. Islam itu ya, keilmuan itu ya semuanya itu Islam. Gitu. Wa dinil haqqi. Napa malih? Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus selain membawa petunjuk, itu juga membawa apa? Wa dinil haqqi.
Ya membawa agama al-hakikang, membawa agama yang benar. Terus niku yang pertama membawa huda, petunjuk, yang kedua adalah membawa agama yang benar, tegese agama Islam. Nah, ini harus kita luruskan bahwa agama Islam sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya itu adalah agama Islam. Jumlah nabi itu dan rasul itu tidak hanya 25. Di dalam catatan kitab Tarikh At-Tabari, jadi nabi itu disebutkan ada 124.000 ambiya, nabi. Jadi bayangkan, nabi itu banyak ya. Jadi antara Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad itu tidak hanya 25 yang kita ketahui. Kalau Rasul tidak hanya sekitar 300 sekian, tapi juga banyak. Nah, ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW itu dengan dua tadi, hudan dan membawa agama yang benar. Kalau agamanya Nabi Adam sampai Muhammad itu Islam, itu maksudnya apa? Islam itu artinya adalah tunduk. Berarti menyerahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mentransendensikan Tuhan. Jadi itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya semuanya itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan seluruh manusia, makhluk dari jin dan semuanya itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama toh, agamanya sama, kepercayaan teologisnya sama. Yang berbeda itu adalah syariatnya. Syariatnya itu berbeda-beda sesuai dengan konteks pada waktu itu. Zaman dulu itu kayak misalkan puasa, kita kan puasa Ramadan ya. Zaman dulu tradisi puasa tidak seperti kita. Di dalam catatan sejarahnya bahkan ada yang puasa tulul ayam, sepanjang hari. Jadi saben hari itu puasa terus. Ya, maka kemudian oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya aja ngono to. Poso aja terus-terusan, ya ana jedahne. Ya poso sing paling banter ya poso Daud. Lek posanya setiap hari gitu, itu karena para sahabat ada yang puasa setiap hari karena saking hirok agamanya kuat, itu dikritik oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa-biasa wae, biasa-biasa mawon itu cara beragama itu. Ya enggak usah berlebihan, ya ora usah kekurang-kurangan. Biasa tapi istiqomah itu langkung sae. Nah, para ulama pula wadinil haqi itu juga ada yang mendefinisikan dengan tidak hanya agama Islam tada, tetapi juga membawa tegese al-amal, sebuah perbuatan. Ini kalau kita ketemukan ini kalau di dalam misalkan kitab-kitab juga termasuk ada di dalam kitab-kitab tafsir itu juga perbuatan itu. Ini kalau misalkan dinil haq, kalau di para wi'at itu orang yang ahli nasihatin ya, itu juga mengartikan agama itu ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Itu berdasarkan kepada hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ad-dinu nasihat itu, agama itu adalah nasihat, itu adalah dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek nasihat berarti nopo? Mboten cekap orang ketika nasihati tok, nasihati tapi tanpa praktek. Jadi kalau orang menasihati itu berarti apa? Berarti harus praktek pula. Makanya kemudian ini wadinil haq ini juga dianggap sebagai al-amal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa dua tadi, hudan dan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kulli. Liyudhirahu supaya menangaken atau menampakkan. Maksudnya ini liyudhirahu niku memenangkan. Terus niku napa? Memenangkan. Liyudhirahu supaya memenangkan
Sopo ingkang memenangkan? Sopo lidhurau supaya memenangkan? Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam niki kersane menampakkan, memenangkan hu ing dinil haq agama ingkang bener wau ala dini kulli ing ngatasé pira-pira agama-agama. Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa kersane agama Islam itu adalah agama sing bener di antara agama-agama yang lain. Maksudnya napa lek teng mriki? Di dalam konteks pada waktu itu ada agama Nasrani, ada agama Yahudi atau yang lebih kita kenal dengan agama Samawi, Ahlul Kitab. Di samping itu juga ada yang namanya agama-agama lokal, agama Majusi. Majusi itu ya termasuk agama sing nyembah matahari. Agama bahkan ada orang yang tidak beragama, orang mulhid, orang ateis. Nah, tujuan ini Allah Subhanahu wa taala ini kersane memenangkan, menampakkan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad SAW itu adalah agama yang benar. Berarti kalau seperti ini, ayyuhal hadirin wal hadirat, agama Nasrani, agama Yahudi pada waktu itu berarti nopo? Agama yang tidak benar. Dalam pengertian apa? Agama yang sudah ada tahrif, penyimpangan-penyimpangan di dalam kitab suci mereka. Karena apa? Irhasatun nubuwah atau alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian Muhammad SAW itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi oleh mereka itu diingkari. Ya ora mungkin mosok muncul nabi teko wong kalangan proletar. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meskipun dari darah biru, keluarga kaya, karena pamannya itu saudagar ya, tetapi secara keluarga pribadi beliau itu termasuk orang proletar. Karena ayah ibunya itu ayahnya Syekh Abdullah itu meninggal ketika beliau itu masih dalam kandungan. Sayyidah Aminah juga demikian, ketika beliau itu masih kecil, umur berapa? 6 tahun ya, ditinggal oleh ibunya. Soro, uripe Kanjeng Nabi itu soro. Belum lagi ketika mendakwakan ajaran agama, soro banget, dilempari kotoran, dilempari batu, dikuyo-kuyo oleh orang kafir Quraisy. Tetapi setelah mendapatkan wahyu ini tadi, jejak Nabi Muhammad SAW itu untuk menyebarkan agama Islam. Ya, nah niki. Walau karihal musyrikun, walau kariha lan senajan iku ora disenengi ya, karihah niku ora disenengi, diketing. Sapa to sing geding? Al musyrikuna, wong-wong musyrik. Jadi ora peduli meskipun itu orang musyrik, orang kafir Quraisy itu ngetingi Kanjeng Nabi SAW karena beliau itu sudah membawa hudan dan kemudian dinul haq, agama yang benar, ya wis diterjang mawon. Nah, kenapa toh muhakik hadal kitab, penakik kitab niki kok menggunakan surat At-Taubah niki? Ya karena ini untuk menunjukkan pas situasinya pada waktu itu, pada tahun 26 dan juga saat ini, ini ternyata juga banyak pertama adalah banyak sekali, kalau saat ini kan Islam itu diserang habis-habisan oleh orang Talis atau orang Islam Barat, serang habis-habisan. Bahkan tidak hanya dari kalangan eksternal non muslim, tetapi Islam juga diserang sendiri oleh orang muslim sendiri yang ke baratan. Jadi orang-orang liberal ya, dalam pengertian liberal itu dalam pengertian liberal yang menghujat otoritas wahyu dan sunnah Nabi SAW. Kalau berpikir secara kritis itu bukanlah liberal. Orang liberal itu sudah tidak mengakui keontektikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya kadang yo sholat, kadang ya ora gitu. Karena pengalaman saya pada waktu itu ketika berinteraksi dengan para ulama-ulama hayah kibar ulama fil Azhar, para ulama-ulama besar di Al-Azhar, maupun bersentuhan dengan para pemikir-pemikir yang ada di Mesir yang
dalam pandangan orang Indonesia itu liberal ya, itu sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat saleh beragama. Cuman pemikirannya itu yang kritis, kelewat kritis itu. Tetapi kalau sholat itu sangat on time, dan juga kemana-mana ini bawaan tasbih, nyebut subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Ini yang beberapa pemikir Timur Tengah yang kaulo temui pada waktu itu. Solatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasalatina ila Rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail. Solatan kelawan moco solawat wa tasliman lan uluk salam. Maksudnya itu sapa to sing maca selawat dan uluk salam itu ya kita niki. Ala sayyidina ing ngatasé tuan kita wa syafi'ina lan tiyang ingkang memberi syafaat kita wa wasilatina lan tiyang ingkang mengantarkan kita. Wasilah mengantarkan kemana toh? Ila Rabbina marang pangeran kita, kepada pangeran kita. Rupane sopo sing disebut kita membaca sholawat wa tasliman, kita menyebut sayyidina syafi'ina wa wasilatina ila Rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail engkang dawuh. Kang dawuh niki harus kita perhatikan ayul khalil wal hadirat. Teng napa to lek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kok kita ketika mengucapkan Muhammad jawabannya adalah sallallahu alaihi wasallam. Kok mboten jawabanipun rahimakumullah. Rahimahullah. Lah teng napa? Karena niki sudah satu paket. Maksudnya sholatan wa tasliman niku adalah nggih sebetulnya nggih puji napa? Puji syukur, sholawat lan salam. Niki khusus teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten pareng samami panjenengan niku Muhammad rahimakumullah. Ini kurang beretika. Itu sudah satu paket ngoten. Lek lintunipun mboten napa-napa menggunakan kata-kata rahimakumullah. Rahimahullah maksudnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Al-qail napa to dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Amma ba'du itu maksudnya ya nggih sakwise ngoten nggih. Amma ba'du. Dawuhipun fa inna astaqal hadis kitabullah. Fa in astaqal hadis monggo sak temene luweh bener-benere pangucapan. Hadis niku di sini ku pangucapan nggih, bukan hadis dalam pengertian hadis niku bukan nggih, pangucapan. Guneman pangucapan. Kitabullah azza wajal iku kitab Allah, kitabe Allah Subhanahu wa taala. Tegese niku Al-Qur'an Al-Karim. Jadi dawuhipun niku fa inna astaqal hadis kitabullah. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temriki ini lek mboten wonten sallallahu alaihi wasallam niki panjenengan paringi mawon. Niki ta'dziman kita dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek mboten wonten kalau misalkan kitabullah niku diparingi azza wa jalla. Niku nggih termasuk kita niku napa? Niku tahdisan, niku mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Pokoke lek wonten kitabullah atau Allah mawon
Muhammad mawon, maka panjenengan niki lek maos kitab niku kedah dilengkapi. Azza wajal Allah azza wajal, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki memang niki takdiman mawon, takdiman. Menten. Wa khairul hadi lan saapi-apike hadi niku napa artine niku senes petunjuk nggih. Hadi teng mriki niku lebih kepada sirah, kepada lelaku atau tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi lan saapi-apike sirah atau perbuatan nggih. Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku siroe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki harus didadosaken wigatosan kita, perhatian kita semuanya. Karena kenapa? Kula niku ketika banyak orang-orang yang menerjemahkan niki wa khairul hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diartikan sebagai petunjuk. Tapi niku benten. Lek teng mriki niku artosipun ingkang tepat niku adalah sirah. Lek petunjuk kan sampun. Nah, kalau sirah niku berarti napa? Artosipun niku lebih luas. Dados niku lelaku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku langkung luas. Dados petunjuk kemudian bisa dijadikan sebagai tauladan. Ngoten nggih. Niki benjing niki panjenengan lek saumpami ngaosaken teng para kepada masyarakat maknanipun nggih petunjuk anu nggih sirah nggih. Tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan petunjuk. Wasyarul umuri lan olone pira-pira perkara sejelek-jeleknya perkara muhdatsatuha iku perkara sing anyar-anyar. Maksudnya ini pun apa? Anyar itu perkara yang tidak ada presidennya, yang tidak ada nopo? Presiden itu nopo to? Yang tidak ada sumbernya atau contohnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Allah. Pramila mungkin niki wonten bid'ah. Bid'ah ya seperti itu. Apakah memang demikian kenyataannya? Niku bisa diperdebatkan. Wasyarul umuri lan olone pira-pira perkara muhdatsatuha iku perkara sing anyar-anyar. Wa kullu muhdatsatin lan saben-saben perkara sing anyar niki wau bid'atun iku dianggap bid'ah. Jadi skala perkara perbuatan yang tidak ada contohnya pada Nabi Muhammad SAW, pada zaman Muhammad SAW dan juga zaman para sahabat, maka itu dianggap sebagai perkara sing bid'ah. Bid'ah iku napa? Bid'ah niku sing mengada-ada di dalam perkara agama. Wa kullu bid'atin zulalatun. Wa kullu bid'atin zulalatun. Wa kullu bid'atin lan saben-saben perkara sing bid'ah dulalatun yo iku sesat. Jadi perkara sing bid'ah mengada-ada yang tidak ada contohnya pada Nabi Muhammad SAW, maka itu perkara sing sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Wa kullu dolalatin lan saben-saben perkara sing sesat finnari iku masuk neraka. Segala sesuatu yang sesat itu masuk neraka. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Niki maksudnya napa? Wa ala alihi lan ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi lan pira-pira para pengikuti
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini makhtilafal lail wan nahar. Niki salatan niku nggih sami. Kelawan mau sholawat wa salaman lan salam daimaini ingkang langgeng. Daiman niku langgeng, daimain ingkang langgeng. Mutalazimaini ingkang saling netepi. Dados mutalazimain niku adalah menetepi. Makhtilafa selagine berbeda-beda. Afu al-lailu bengi wan naharu lan awan. Artinya apa? Seluruh perbedaan apapun itu niku hal yang lumrah. Sunnatullah. Tidak boleh perbedaan itu digerus, pokoknya hanya satu suara, satu pendapat, tidak boleh. Kalau di sini diterangkan selagine iku ada perbedaan antara siang dan malam, berarti nopo? Perbedaan itu sebuah keniscayaan di dalam Islam. Demikian pula di dalam perkara sing bid'ah, perkara-perkara agama maksudnya ini ya, perkara agama sing bid'ah. Orang mengatakan, kan berbedaan, orang tahlil orang ana sumbere pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moco atau ziarah kubur itu dilarang, bid'ah. Ya kan banyak aliran-aliran semacam itu banyak sekali. Padahal diteliti dalilnya ya tidak seperti itu. Banyak yang menegaskan legalitas tahlil, legalitas ziarah kubur, banyak sekali. Teng mriki mangke dibahas oleh Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari di dalam bab selanjutipun. Wa ba'du lan sakbuse maksudnya setelah mukadimah. Fahada kitabun jalilun yahtawi ala maqasida mufidatin wa mabahisa adidatin tangfa'ul muslimin al-muhtajina ila tahqiqil aqaidi ad-diniyah. Fahada utawi iki kitabun iku kitab, masihipun kitab niki risalatu ahli sunnah wal jamaah. Jalilun kang agung, yahtawi apa to kang agung iku? Kitab niku napa? Yahtawi niku ngandung, karena dianggap kitab yang agung itu karena mengandung alama qasida ing ngatasé pira-pira tujuan mufidatin ingkang faedah. Nah niki maqasid pindah malih niki soal bahasa Arab nggih. Maqasid dengan hadaf. Keteng napa to? Muhakik kitab niki kok mboten menggunakan kata ala ahdafi mufidatin. Kok menggunakan kata-kata maqasid. Karena napa? Maqasid itu artinya adalah tujuan-tujuan sing puncak. Jadi tujuan sing final ini menggunakan kata maqasid. Tujuan tertinggi yang ingin diraih itu apa toh? Nah itu menggunakan redaksi maqasid, bukan menggunakan redaksi ahdafun. Kalau menggunakan redaksi ahdafun, hadaf itu tujuan. Misalkan panjenengan iki kula kak teng mriko, tujuannya temuti to. Tujuan sekolah niku nopo to? Hanya sampai pada batas tertentu. Lek maqasid niku tujuan sing agung. Kalau di dalam bahasa filsafat itu barangkali tujuan itu maqasid itu adalah sebuah tujuan sing perennial, sing universal dalam bahasa filsafat. Nah, kados maqasidus syariah. Berarti napa? Tujuan tertinggi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariah niku untuk apa toh?
untuk li'ajil insan wal insaniyah, untuk manusia dan kemanusiaan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu adalah untuk manusia dan untuk kemanusiaan. Ini yang harus dipahami bersama. Karena selalu agama kan nggih manusia. Yo betul. Tetapi kadang lupa itu untuk kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa agama itu lahir diturunkan agar supaya menata tatanan umat manusia itu sing tentrem ayem, mas yo beda agama, beda peradaban, beda etnis niku tetap satu bingkai. Bingkai kemanusiaan. Pramila lek teng NU niku kan wonten yang namanipun ukhuwah napa? Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar iman sesama muslim. Ada yang namanya ukhuwah napa malih? Ayo niki kok supene pripun? Ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar persaudaraan sebangsa dan senegara. Yang penting, paling penting adalah ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan antar manusia. Ini adalah ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama dan juga menjadi ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan. Terus mida malih Islam niku lahir itu adalah li'ajlil insan wal insaniyah, untuk manusia dan untuk kemanusiaan. Pramila lek panjenengan salat, kita salat poso ngenten niki niku pada dasarnya itu bukan untuk pangeran. Pangeran mboten butuh jenengan ibadah centak-centuk, salat, haji. Jenengan mboten melakukan niku mboten napa-napa pangeran. Lek basa Jawa niku mboten PTN. Tapi kita melakukan perintah-perintah agama itu adalah untuk kembali kepada kita sendiri. Jelas, lihat napa? Ya kita salat niki pada dasarnya benjang niku, kita puasa niku akhirnya adalah untuk menentukan sejauh manakah nasib kita kelak itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa negosiasi barangkali kita niku salat poso niku kersane DP teng Allah Subhanahu wa taala. Merayu pangeran niku secara syariatipun, lek secara hakikat benten malih. Lek teng tiyang hakikat niku berarti tiyang tasawuf niku kula niku du Gusti, kula niku salat poso menjalankan perintah agama niku bukan untuk biar mendapatkan surgamu, tidak. Tetapi semata-mata mahabbah, cintaku kepadamu. Nah, niki benten malih niki. Wong syariat kalih wong hakikat benten malih. Lek kita niki tasik pundi niki? Kalau syariat kita niki. Lek ora ibadah dosa, kan ibadah ora salat wedi dosa. Niki sik tingkatan syarat paling dasar niki, sing paling kerakipun, paling luaripun. Lek hak benten malih kados misalipun Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan. Nah niku ini Rabi'ah Al-Adawiyah termasuk gurune para sufi. Dados wong sufi niku gadah guru perempuan niki. Wow, pramila niki saking maqasid mufidatin wonten nggih niki sampun maghrib. Pramila kita tutup, kita lanjut benjang. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tetap diparingi istiqomah anggenipun kita niku ngaos risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita ngaos kita niki kita tujuane niku napa? Niku kita kualitasnya nggih, bukan kuantitasnya. Ngoten nggih. Dalamannya bukan jumlah halamannya. Ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa fahman sahiha waj'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadika sholihin waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.